Negeri ini dikenal kaya raya. Alamnya luas dan indah. Tapi sejak awal pertanyaan besar muncul. Mengapa banyak rakyat hanya bertahan? Dari tambang hingga laut, cerita kekayaan selalu dibanggakan. Namun di balik itu, masih banyak keluarga hidup dengan cemas setiap hari. Anak-anak bersekolah sambil bermimpi sederhana. Bukan ingin kaya, tapi cukup makan, aman, dan bisa tersenyum tanpa rasa takut. Setiap pagi jutaan orang berangkat kerja dengan harapan sama. Bekerja keras hari ini, semoga hidup besok sedikit lebih ringan. Namun harga naik, gaji tetap diam. Banyak orang belajar kuat, bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa mereka bertahan. Kita sering dengar kata pembangunan, gedung tinggi berdiri, jalan mulus terbentang, tapi rasa aman hidup tak selalu ikut datang. Di desa dan kota, cerita hampir serupa. Kerja tak pernah berhenti, namun hasilnya sering habis sebelum mimpi sempat tumbuh. Negeri ini subur, hasil panen melimpah, tapi petani sering bertanya, mengapa kerja mereka tak pernah terasa sejahtera? Laut luas memberi ikan berlimpah, nelayan melaut berani, namun pulang membawa hasil yang kadang tak sebanding risikonya. Kita diajari bersyukur sejak kecil, itu baik. Tapi bersyukur tak seharusnya membuat kita lupa bertanya dan memperbaiki. Pertanyaan sederhana muncul pelan-pelan. Jika negeri ini kaya, lalu kemana perginya hasil itu dan siapa yang menikmatinya? Sebagian hidup nyaman, sebagian lain bertahan. Kesenjangan tumbuh perlahan, sering tak terasa, sampai jaraknya makin jauh. Media menampilkan angka pertumbuhan. Namun di meja makan banyak keluarga, angka itu belum berubah jadi rasa cukup. Bertahan akhirnya jadi kebiasaan. Kita terbiasa kuat, terbiasa diam, terbiasa menganggap sulit sebagai hal biasa. Padahal bertanya bukan berarti melawan, bertanya adalah tanda peduli. Tanda ingin negeri ini benar-benar adil. Edukasi sosial mengajak kita melihat utuh, bukan menyalahkan, tapi memahami akar masalah dengan kepala dingin. Masalah tak lahir semalam, ia tumbuh dari sistem, kebijakan, dan kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Saat suara kecil tak didengar, rasa lelah menumpuk. Banyak orang memilih diam karena takut harapan kembali tatah. Namun perubahan selalu dimulai dari sadar bahwa bertahan terus bukan tujuan akhir sebuah bangsa. Negeri kaya seharusnya memberi ruang tumbuh, bukan hanya untuk kuat, tapi juga untuk hidup dengan layak. Cerita ini bukan untuk membuat putus asa, justru untuk mengingatkan bahwa keadaan bisa dipelajari dan diperbaiki. Anak muda mulai bertanya, orang tua mulai bercerita. Dari dialog kecil, kesadaran perlahan tumbuh. Saat kita paham masalah, kita bisa menuntut solusi dengan cara tenang, cerdas, dan saling menghargai. Negeri ini milik bersama. Kekayaannya bukan sekadar angka, tapi amanah untuk kehidupan yang lebih manusiawi. Bertahan boleh, menyerah jangan. Namun bermimpi hidup layak adalah hak, bukan kemewahan. Kita belajar bahwa kuat saja tak cukup. Sistem yang adil membuat kerja keras terasa lebih berarti. Perubahan memang lambat, tapi kesadaran yang menyebar pelan sering lebih kuat dari teriakan sesaat. Narasi sosial membantu kita memahami, bukan membenci, karena solusi lahir dari pikiran jernih. Saat rakyat paham, arah bangsa bisa dijaga, agar kaya bukan hanya cerita, tapi terasa nyata. Pertanyaan tadi masih relevan. Negeri ini kaya, lalu mengapa rakyatnya terus bertahan, bukan hidup tenang? Jawabannya ada pada kita semua, pada kepedulian, partisipasi, dan keberanian untuk belajar bersama. Edukasi adalah langkah awal. Dari tahu, kita bisa peduli. Dari peduli, kita bisa bergerak. Gerak kecil pun berarti membaca, berdiskusi, dan tidak mentertawakan penderitaan orang lain. Negeri ini tak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan keadilan yang konsisten.
Kita pantas berharap lebih, bukan hidup mewah, tapi hidup cukup, aman, dan bermartabat. Cerita ini adalah cermin, agar kita tak hanya kuat bertahan, tapi berani membayangkan masa depan. Masa depan yang adil dibangun perlahan, dimulai dari kesadaran hari ini bersama-sama. Jika kamu merasa relate, berarti kamu tidak sendiri. Banyak yang merasakan hal serupa. Teruslah bertanya dan belajar, karena negeri yang sadar adalah negeri yang punya harapan. Jika narasi ini bermakna, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Narasi Negeri untuk cerita edukasi lainnya.